Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masuk ke malam 16 ya. Berarti kita sudah melaksanakan Ramadan kita, puasa kita 15 hari. Berarti kalau Ramadannya 29, ini sudah lebih banyak yang sudah kita lewati dibanding yang akan kita lewati. Mudah-mudahan sisa hari yang masih tersisa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa melakukan amal-amal ibadah termasuk qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih berjamaah dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, tadi pagi kita berbicara mengenai bahwa nanti itu di akhirat neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang dia diberi anugerah hati nurani, diberi anugerah penglihatan, diberi anugerah pendengaran, tetapi tidak mampu dan tidak mau memfungsikan dengan sebaik-baiknya, sehingga yang terjadi mereka lalai, sehingga mereka ini terpuruk menjadi asfala safilin, bahkan digambarkan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih parah. Lalu bicara mengenai al-insan, maka manusia itu sungguh betul-betul rugi kalau hidupnya tidak bisa dimaknai secara baik. Makanya ada satu surah di dalam Al-Quran itu, yang ini termasuk surah yang singkat, yaitu surah yang kita semua sudah hafal, yaitu surah Al-Asr atau Wal Asri. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, jadi Imam Syafi'i itu salah satu statement beliau pernah mengatakan begini: seandainya surat Wal Asri ini turun lalu menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dunia, kalau surat ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka sudah mencukupi dalam kehidupan seseorang. Itu kata Imamuna Asy-Syafi'i. Sekarang kita lihat, karena di dalam surah Wal Asri itu ada ayat innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia, pokoknya jenis makhluk yang namanya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Tapi nanti ada ilahnya, sama kayak kemarin di asfala safilin illal ladzina amanu. Itu kemarin sebenarnya belum kita lanjutkan. Jadi kalau dalam konteks agar kita tidak terjatuh dengan sejatuh-jatuhnya, maka yang harus kita lakukan itu yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, sekarang kita ke Wal Asri dulu. Panjenengan kalau melihat surat ini dibuka dengan sumpah. Allah itu bersumpah. Bagi Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya itu sah-sah saja. Tapi kalau bagi makhluk sumpah itu ya Allah yang dipakai sumpah. Tapi kalau orang sudah berani bersumpah itu berarti sudah betul-betul berani mempertanggungjawabkan. Kalau ada orang yang gampang obral sumpah, itu biasanya sumpah itu hanya ada di bibir tapi tidak masuk ke dalam hati. Diluk-diluk, nah itu jadilah sumpah palsu itu. Nanti kalau sumpah palsu keterusan jadi sumpah pocong. Enggak ya, beda ya. Nah, kita lihat wawu di situ itu menunjukkan wawu sumpah, atau kalau dalam bahasa Arab itu disebut qasam. Wal asri ada yang memaknai demi
masa. Karena asr itu masa. Ada yang mengartikan wal asri demi waktu asar. Kata-kata asr yang terambil dari ain, sod, dan ro, itu maknanya itu, kalau ada minuman di Arab atau bahasa Arab itu ada minuman namanya asir, itu maknanya jus. Jus yang di blender itu loh, bukan jus yang di, ini juga jus beda. Ini bukan jus. Jadi asir itu jus. Jus itu apa? Buah itu di blender, nanti ini diambil sarinya. Jadi kalau jus-jus yang seperti jus jambu itu kan disaring, karena yang dibuang bijinya kan dibuang. Beberapa jus itu begitu. Sehingga diambil perasannya, perasan dari buah itu. Maka dari sini, pertama pelajaran yang bisa kita petik. Ketika Allah sebelum menjelaskan bahwa manusia itu selalu dalam kerugian, itu diberi sumpah dulu. Ini menunjukkan keseriusan. Sumpahnya pakai demi waktu. Betapa pentingnya waktu. Kemarin kita sudah menyampaikan konversi waktu di sisi Allah dengan konversi waktu ketika dikonversi kita di dunia. Kan sudah beda. Ada umum mufassir atau ahli tafsir ulama itu yang memahami begini. Wal asr demi waktu asar. Kenapa kok disebutkan waktu asar? Karena waktu itu kan sama. Sejak zaman dulu sampai nanti zaman akhir, itu sama 24 jam. Yang beda itu sisi kualitas. Bagaimana kita mengisi. Itu yang membedakan antara satu orang dengan yang lain. Ada yang diisi dengan hal-hal yang produktif. Ya, apalagi di Korea ini produktif sekali ya. Beda dengan di Indonesia. Itu sama. Sehari itu produktivitasnya hasilnya beda. Nah, tinggal bagaimana memaknai hasil ini. Itu tugas kita. Nah, waktu itu kan dimulai, katakanlah kalau hitungan kita, itu mulai pagi ketika terbitnya fajar. Lalu diikuti kemudian terbitnya matahari. Masuklah waktu pagi. Orang itu biasanya bekerja kalau masuk pagi. Kalau panjenengan bekerja kan sudah jelas. Yang diperoleh itu sudah tahu, sudah bisa diprediksi. Coba bayangkan orang yang punya usaha, tapi usaha itu tidak bisa diprediksi. Jual baju di pasar. Itu tidak bisa, oh saya hari ini pasti dapat sekian. Tidak bisa. Jual bakso, keliling. Ya, tukang jual bakso itu ternyata itu penemu terhebat di dunia ini. Dulu sebelum Cina itu punya aplikasi namanya TikTok. Orang Indonesia sudah lebih dulu TikTokan. Ya jual bakso itu TikTokan gitu. Jadi sudah lama TikTokan dulu. Gitu. Jadi kita sudah TikTokan lebih dulu. Cuman tidak dikembangkan sehingga kalah melesat dengan bikinan Cina kan begitu jadinya. Kalau itu dikembangkan luar biasa itu. Orang jual bakso itu sehari itu tidak mesti dapatnya. Kecuali kalau umpama bakso itu sudah punya pelanggan tetap, rasanya sudah dikunjungi orang, itu mungkin bisa dikira-kira, oh saya 1 bulan sekian. Tapi kalau apalagi masih pemula, masih nyari pelanggan, waduh, itu perjuangan. Nah, tapi orang begini nih kadang-kadang loh ya, itu rasa syukurnya itu bisa lebih besar dibanding yang sudah pasti-pasti. Biasanya loh ya. Kalau yang sudah pasti itu kadang-kadang loh ya. Ini kalau tidak bisa memaknai insan dengan positif. Jadi itu yang negatif-negatifnya. Kadang tuh dikira ini sudah sistem. Oh, jelas sekian. Tapi ya kadang-kadang diuji juga ya. Kadang pas kerjaan sepi kan berkurang juga ya kadang-kadang ya. Sehingga akhirnya diliburkan di hari Kamis. Itu kan kadang-kadang. Itu memang melatih kesabaran itu. Tidak apa-apa. Yang penting disundul dengan doa. Tidak apa-apa itu. Nah, waktu. Jangan lalu kemudian ya sudahlah Kamis libur saya tak Kamis pulang ke Indonesia nanti Jumat balik lagi atau malah habis ongkos nanti. Oke, kembali ke materi. Jadi orang jualan kayak tadi itu nyari ma'isyah, nyari fadl, nyari rizki Allah. Itu jual berangkat pagi. Ini kita bicara secara normal. Nanti kalau Ramadan mungkin berubah jadwal jualannya. Pagi keluar. Sebelum subuh itu sudah bikin baksonya itu. Pagi keluar. Kita ambil contoh ini saja ya.
Nanti kalau dicontohkan di usaha yang lain ya monggo, ini hanya soal contoh saja. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Jadi kalau ada kesamaan nama atau pekerjaan hanya fiktif belaka. Ini faktor kebetulan. Itu jalan, itu kalau sampai siang, sampai zuhur, dia masih punya harapan yang besar. Apalagi jual di pasar. Kalau pasar di daerah Indonesia, itu kan biasanya bukanya ya, kalau pasar sayur mungkin ada yang sebelum subuh. Walaupun ada beberapa pasar itu yang memang tengah malam, karena tengkulak-tengkulak itu ngambil di situ, ngambil, dijual lagi. Tapi yang normal, kalau orang jual baju, itu biasanya sore itu sudah tutup. Jualnya itu ya pagi sampai sore. Jam 5 itu tutup sudah. Karena pasar itu malam sudah gelap. Beda dengan mall ya, kita bicara pasar-pasar tradisional. Nah, ketika buka pagi, atau saya ganti contoh jual baju adalah, itu kan dibuka tokonya, ditata. Situ satu-satu digantung. Tunggu, tengok. Ada yang sambil baca koran, ada yang sambil baca Quran, ada yang sambil wiritan, ada yang sambil ngerumpi. Variannya kan macam-macam itu. Nah, itu kalau masih pagi sampai jam 10, dia masih biasa. Kenapa? Karena harapannya masih panjang. Oh, suwe. Begitu masuk zuhur, mulai lihat jam. Keti Sumang kok gak payu blas, kok belum laku ya. Ya Allah. Ditunggu. Zuhur, lepas zuhur, masih belum laku. Asar, itu biasanya baru menyadari. Aduh, sampai asar. Ini kurang 2 jam sudah harus tutup ini. Wah, enggak laku sama sekali hari ini. Jangan-jangan. Maka orang merasa rugi itu seringkali di waktu asar. Itu baru sadar. Kenapa? Ya tadi itu karena menunggu. Sehingga dari satu ibarah atau dari satu ibrah ini, para ulama itu menyamakan dengan usia seseorang. Manusia itu, kadang kalau masih muda, itu tidak terasa. Rugi untuk akhiratnya itu tidak terasa. Tapi kalau orang sudah tua, umpama, ketika masa muda, di masa jaya-jayanya, ya, jaya-jaya, itu kan ada lagu-lagunya itu. Di masa jaya itu. India apa Korea itu? Bukan lagunya Blackpink, bukan ya. Di Korea itu karena ada katanya ada Blackpink, ternyata di sini adanya Black Talk, ini nggak ada pinknya, nggak guyonnya. Mohon maaf. Itu umpama seseorang itu diberi usia cukup panjang, 80 tahun. Maka di usia asar, kan usia manusia itu diibaratkan seperti kalau matahari baru terbit, itu baru lahir. Waktu duha, itu masa muda, itu semangat-semangatnya, energi itu penuh. Duhur itu ya parubaya ya, mulai 50 tahun ke atas. Itu sudah kadang-kadang sudah gampang pegel-pegel. Gampang. Ya kan kalau Pak Budi beda. Ini khusus ini. Ya, 50. Masuk usia asar, ya katakanlah manusia itu lah dikasih umur 80 itu sudah banyak bonusnya lah. 60 tahun itu masuk asar. Orang sudah mikir 60. Orang berpikir 60 itu yang sudah dilewati dengan yang akan dilewati. Itu biasanya banyakkan yang sudah dilewati. Karena untuk masuk ke 100 itu jarang sekali itu. Sudah mikir mulai, ya Allah, iya ya, aku bincik nom, masih punya sekian, kenapa kok saya dulu tidak mau beramal sekian, kenapa kok saya begini. Itu ada penyesalan. Itu di waktu asar. Tapi lumayan kalau ada nyeselnya, sehingga dia mau memperbaiki. Yang bahaya itu kalau sampai dijemput Israel, lali, durung sempat menyesal. Nah ini repot. Jadi kalau masih muda itu, kadang-kadang masih belum mikir. Ini teman-teman yang di sini ini luar biasa. Masih muda-muda. Bagi yang muda ya, mohon maaf. Kalau yang tidak muda lagi, ini hanya fiktif belaka. Jadi kalau yang masih muda-muda, lalu semangat, sudah kerjanya semangat, lalu ibadahnya semangat. Ini berarti sudah mencoba untuk melakukan satu keseimbangan. Itulah pesan W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini wasiat beliau ini, dalam lagu Indonesia Raya yang harus kita hayati. Nah, saya lanjutkan. Jadi manusia itu seringkali baru merasa sadar rugi itu kalau di waktu asar. Sama kayak ibarat pedagang tadi. Nah, setelah Allah bersumpah dengan wal asr, baru di situ Allah menegaskan, ngini loh, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu betul-betul berada dalam kerugian.
Al di situ, al-insan, itu para ulama mengartikan, menerjemahkan, dan menafsirkan. Itu menunjukkan semua jenis manusia. Lagi-lagi, kalau dia tidak mampu memaknai kehidupan ini. Gimana cara mampu memaknai kehidupan ini agar selamat dan tidak rugi? Ada 4 rahasianya, itulah ayat berikutnya. Illalladzina aman. Jadi kalau dulu atau di kitab-kitab itu disebutkan, itu ibaratnya begini. Ini ya, ini al-insan, umpama loh ya. Ketika Allah mengatakan lafi khusrin, itu betul-betul dalam kerugian itu gak kelihatan. Ini Kesa ini katakanlah rugi, kerugian. Berarti dia tenggelam dalam kerugian. Baru ada 4 hal, kalau dia mau melakukan, dia bisa selamat dari kerugian. Illalladzina amanu. Nah ini, keluar seperempat kalau dia punya iman. Berarti panjenengan ini sudah selamat seperempat. Karena modal imannya ada. Itulah namanya aslul iman. Kalau orang punya iman, pasti masuk surga. Tinggal piringnya dicuci dulu kalau kotor kan begitu. Kembali ke piring lagi nih. Oh, iya. Lah rotinya dibuang dulu. Karena walaupun piring itu kalau kotor, walaupun dikasih roti, ya ini rotinya nggak bakal ini. Paling rotinya juga, ini roti kok di atas piring kotor, nggak layak. Karena suguhan itu, kalaupun kita ngembalikan, disertai. Lah kalau roti itu piringnya bersih, ditambahi roti. Lah ini nanti akan dibalas dengan Jannatul Firdaus. Karena baliknya itu berarti kan tidak hanya bersih, tapi ada bonusnya. Berarti sampean atau kita itu melakukan amal melebihi dari apa yang diwajibkan oleh Allah. Berarti sunnahnya kan itu loh ibaratnya kalau dibawain roti gitu loh. Kan kemarin ada pertanyaan kalau dibawain roti. Nah kalau piringnya kotor kok ada rotinya, bisa jadi roti itu iki opo karepe iki. Ya kotornya mesti akan dibersihkan. Roti kalau sudah kena kotor kan jadinya terkontaminasi juga. Apalagi pertanyaannya kemudian roti ini ono bungkusnya apa ora? Nah, kalau tidak ada bungkusnya kan kena kotor juga jadinya. Yes. Illalladzina aman. Seperempat ini keluar. Kalau mau separuh selamat, tidak rugi, wa amilus solihat, itu baru separuh. Amilus solihat itu bentuknya banyak. Itulah amal soleh itu menunjukkan ketakwaan seseorang. Kita nanti akan bicara tentang ciri-ciri orang bertakwa itu banyak sekali. Nanti kaitannya dengan ayat runtutan ayat Al-Quran. Besok insya Allah akan kita singgung, kita masuk karena besok malam nuzulul Quran. Malam 17 Ramadan. Wa amilus solihat. Tapi orang beramal solih itu butuh ilmu. Orang melakukan amal soleh kalau tidak tahu ilmunya, ya percuma. Contoh, saya itu pernah di Indonesia ini. Sekarang itu kan musimnya orang pakai celana jeans, celana levis itu, sini ada bolongnya itu. Mungkin dia tidak tahu, dipakai sholat. Setelah sholat, itu pas di samping saya ingatkan. Mas, ini celana jenengan ini lubang, ini kelihatan auratnya. Oh iya, jenengan pinjam sarung aja di itu, ada peminjaman di masjid itu. Iya dok. Tiba maroro ngalih, tak delok moro metu sandalan. Ini berarti dia sholat, amal soleh, tapi tidak tahu ilmunya. Sehingga kalau begini ini, ya percuma gitu loh. Makanya agama ini, amal soleh yang kita lakukan dalam rangka peningkatan ketakwaan, itu harus selalu diilmoni. Lah majelis-majelis kayak begini nih dalam konteks kita menambah wawasan keilmuan kita. Oh kalau kita bicara ilmu nanti luas lagi. Ini contoh kecil saja. Makanya lanjutannya setelah wa'amilus solihat ada watawasau bil haqqi. Berarti sepertiga. Watawasau bil haqqi itu termasuk saling mengingatkan dalam kebenaran, termasuk dalam konteks kita menambah ilmu kita agar ibadah kita, agar amal soleh kita menjadi lebih pas. Benar. Wes. Berarti ada watawasau bil haq. Saling mengingatkan kebenaran. Nah, saling mengingatkan kebenaran itu berarti, saya belum keluar ya, masih kurang seperempat. Berarti kita ini harus berada di komunitas yang baik. Karena kalau komunitasnya tidak sehat, orang akan cuek. Harapmu mau minum terserah, mau tidak sholat terserah. Tapi kalau komunitas kita baik, ada kontrol sosial. Ayo, bro.
Enggak apa-apa, orang itu untuk ibadah di awal-awal itu enggak enak sama orang itu enggak apa-apa. Udah, saya enggak sholat daripada saya enggak ikhlas sholat, mending saya enggak sholat. Keliru. Ikhlas gak ikhlas, yang penting kewajiban jalankan dulu. Nanti ikhlas itu akan mengikuti. Karena ikhlas itu sebuah sifat yang nempel pada amal. Kalau amalnya dihilangkan, dia nempel di mana? Contoh, ini botol kaleng ini warna hijau. Hijaunya nempel di kaleng. Ya kan? Kita tidak suka, kita buang kalengnya. Terus hijaunya nempel di mana? Jadi amal itu ditempeli oleh sifat yang namanya ikhlas. Itu ada proses. Tidak langsung jadi. Untuk menghidupkan bulan Ramadan. Ayo beramal sebaik-baiknya, beramal seikhlasnya. Akhirnya saonoi. Kalau di sini insya Allah luar biasa ya. Kalau di kita, di Indonesia itu, kalau Jumatan itu, kotak amal itu banyak yang bunyi, kritik, gitu. Itu kalau Jumatan, sampai ditutupi, like kritik, masuk gak ditutupi, wong yo. Di sini nggak ada yang bunyi. Kan luar biasa ya. Jadi ini namanya watawasau bilhaq. Jadi ada yang tidak tepat sedikit diingatkan. Lah mengingatkan dan juga yang diingatkan itu butuh kesabaran. Makanya yang terakhir ketika mau lolos dari kerugian tadi, yang keempat watawasau bisabr. Saling berpesan, saling berwasiat dengan kesabaran. Mengingatkan juga butuh sabar. Umpama mengingatkan itu kadang ewo pakiu. Yang diingatkan lebih senior, itu yang ingatkan bingung. Ki opo yo? Diingatkan langsung nanti tersinggung. Kalau tidak diingatkan tapi ngono yo ngono, tapi ya jani yo ojo ngono kan gitu kalau orang Jawa itu bilang. Ya kan gitu. Lah yang diingatkan harus legowo. Iya. Kadang-kadang tidak sabar diingatkan karena tidak dalam komunitas yang watawasau bil haq tadi. Sehingga ketika diingatkan lalu kemudian tidak terima. Udah terserah saya, hidup-hidup saya, neraka-neraka saya. Loh ya bukan begitu. Kita ini kan maunya bareng-bareng. Mlebu swarga, masuk surga itu juga bareng-bareng enaknya. Kalau masuk surga sendirian nggak enak, sepi. Nggak bisa ngopi. Iya, nggak bisa ngobrol. Dewean tolak. Makanya enaknya bareng-bareng. Karena memang ternyata masuk surga dan masuk neraka itu rombongan. Itulah yang dijelaskan dalam surah Az-Zumar. Tapi nanti ada perbedaan penyambutan antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Bagaimana kisahnya? Insya Allah kapan-kapan. Nanti kalau disampaikan sekarang semua habis materi. Besok saya pulang ya habis materi. Nah, guyon-guyon. Kalau materi mengeksplor dari Al-Quran, ya tidak akan habis. Karena itu akan terus bisa kita gali, bisa kita ambil hikmah luar biasa. Saya kira itu, ini sudah cukup malam. Atau malam cukup. Jadi kan tinggal libur yang lain. Biasa aja agak panjangan dikit ketika malam minggu ya insya Allah kita bisa lebih leluasa. Kalau ini saya paksakan nanti saya khawatir mendolimi beberapa orang yang tadi sudah capek. Panjenengan sudah hadir terawih bersama witir lalu kemudian mengikuti ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, sehingga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang solih, yang bisa memberikan support positif ketika nanti kita di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.